Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai statistik parametrik uji beda. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Uji beda t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Kita masuk ke one sample t-test. One sample t-test merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Hipotesis dan kriterianya itu, hipotesis ada H0, yaitu rata-rata sama dengan nilai acuan, HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Sedangkan untuk kriterianya, yang pertama, jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau SIG lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Yang kedua, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau SIG lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, cara untuk membaca T tabelnya ini, kita menggunakan rumus alfa dibagi 2, titik koma DF, di mana alfa sama dengan 0,05. Dan di sini ada contoh kasus untuk one sample t-test. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEBRC angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa dengan nilai acuan 55 kg. Nah, di sini kita dapat rumusan hipotesisnya itu H0 berarti nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Sedangkan untuk HA berarti nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Nah, kita masuk aja ke SPSS-nya. Kita masukin datanya. Ganti tab-nya menjadi Excel. Lalu kita cari file yang mau kita uji. Klik open. Lalu klik OK. Nah, di sini udah ada datanya. Desimalnya ini kita ubah jadi 0 aja. Nah, untuk mengujinya ini kita klik Analyze. Lalu Compare Means. Klik One Sample t-test. Ini kita masukkan ke test variabelnya. Test value-nya kita ubah menjadi 55. Karena kita mau menguji rata-rata itu 55 kg atau tidak. Lalu kita klik OK. Nah, di sini output-nya udah keluar. Ada one sample statistik dan one sample test, di mana interpretasinya yaitu berat badan dengan jumlah sampel 10 memiliki rata-rata 59, standar deviasinya 7,379, dan standar error mean-nya 2,333. Untuk one sample test-nya, test value-nya ini kita punya 55, dengan T hitungnya 1,714, degree of freedom-nya 9, seek to tail-nya 0,121, mean difference-nya 4,0, lower min 1,28, dan upper-nya 9,28. Nah, di sini kita uji menggunakan seek to tail. Seek to tail-nya ini kan 0,121. Dia berarti lebih besar dari 0,05. Berarti H0-nya ini diterima. Yang berarti nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 itu sama dengan 55 kg. Nah, di sini test value-nya 55 dan rata-ratanya 59, di mana 55 ke 59 ini tidak jauh. Maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa nilai rata-ratanya ini sama. Kemudian kita uji dengan T hitung, T tabel.
Di sini T hitungnya ada 1,714 dan DF-nya 9. Ini langsung kita masuk aja ke T tabelnya. Nah, tadi untuk menghitung T tabel itu alfa dibagi 2, di mana alfanya 0,05 dibagi 2 kita dapat 0,025. Berarti kita menggunakan kolom yang ini. Nah, terus tadi DF-nya itu 9. Berarti kita punya T tabelnya ini 2,26. Sedangkan T hitung tadi kan 1,714. Berarti T tabelnya ini lebih besar daripada T hitung. Yang artinya H0 juga diterima. Nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada two sample t-test, yaitu digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi, signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Nah, two sample t-test ini ada dua, yaitu ada independent t-test dan paired t-test. Di mana uji independent sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Sedangkan uji paired sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, di sini contoh kasus dari independent t-test. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Nah, di sini kita dapat variable value-nya, kelompok 1 itu tidak menggunakan Excel, sedangkan kelompok 2 menggunakan Excel. Untuk rumusan hipotesisnya, H0 ini berarti kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sedangkan HA-nya ini, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Klik File, Open, Data. Filenya kita ubah menjadi Excel. Lalu kita cari file yang mau kita uji. Ini data latihan independent t-test, kita open. Oke. Nah, di sini udah dapat datanya. Desimalnya ini kita ganti aja jadi 0. Nah, karena di sini type-nya masih string, kita ubah menjadi numerik. Lalu kita transform, klik record into send variables, kita masukkan ke variabelnya, lalu klik alt and new values. Untuk alt value-nya ini tidak menggunakan Excel. New value-nya itu 1, add, yang menggunakan Excel. New value-nya 2. Klik continue. Oke. Nah, di sini masih berupa angka. Di variable view-nya, type string-nya kita ganti menjadi numerik. Lalu kita beri label bahwa 1 itu berarti dia tidak menggunakan Excel. Dua itu menggunakan Excel. Kita klik add. Oke. Nah, di data view-nya di sini udah kebaca lagi, tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel. Nah, untuk ujinya, kita klik Analyze, Compare Means, lalu Independent Sample t-test. Untuk nilai, kita masukkan ke test variable, sedangkan kelompok kita masukkan ke grouping variable. Lalu kita klik Define Groups,
Grup 1 ini untuk kelompok 1 dan grup 2 untuk kelompok 2. Kita continue. Klik OK. Nah, di sini outputnya udah keluar, ada grup statistik dan independent sample test, di mana interpretasinya di sini ada tidak menggunakan Excel dengan jumlah sampel 15 orang, rata-ratanya 82,27, standar deviation-nya 7,658, standar error mean-nya 1,977. Sedangkan yang menggunakan Excel, jumlah sampelnya ada 15 orang, rata-rata 88,60, standar deviation-nya 6,663, standar error mean-nya 1,720. Nah, di sini kita ketahui rata-rata yang tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel ini berbeda. Maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa kedua kelompok HA ini diterima. Berarti kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2-nya. Nah, untuk interpretasi independent sample test, di sini kita ada F-nya 0,310, sig-nya 0,582, T-hitungnya min 2,416, DF 28, sig to tail-nya 0,022, min difference-nya min 6,333, standar error difference 2,621, lower min 11,702, upper-nya min 0,965. Nah, di sini stick to tail-nya 0,022, di mana dia itu lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Lalu kita menggunakan cara yang T-table, di sini T-table-nya 2,416 dan DF-nya 28. Kita buka tabel T-table-nya. Nah, tadi kan ini 0,025 kolomnya di sini. Lalu kita cari DF-nya yang 28. Nah, di sini ada dapat 2,04. Berarti di mana T-tabelnya ini lebih kecil daripada T-hitungnya, yang artinya HA diterima. Berarti kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2-nya. Sudah, lalu kita lanjut ke contoh kasus dari PERTI test. Sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Untuk rumusan hipotesisnya, H0 ini tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. HA ini ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Kita balik lagi ke SPSS. Kita klik File, Open Data. Filenya kita ubah Excel. Kita masukin nama filenya. Itu data latihan PERTI test. Open. Oke. Nah, di sini kita dapat datanya. Desimalnya ini kita ubah aja jadi 0. Nah, ini data berat sebelum diberi obat dan data berat badan sesudah diberi obat. Dan kita langsung aja uji, analyze, compare means, lalu klik yang paired sample di test. Nah, untuk berat badan sebelum diberi obat ini kita masukkan ke variabel 1. Sedangkan untuk berat badan sesudah kita masukkan ke variabel 2. Klik OK. Nah, di sini outputnya udah masuk. Untuk interpretasinya, di sini ada paired sample statistik, di mana berat sebelum diberi obatnya ini memiliki rata-rata 66,81 dengan jumlah sampel 16 orang, standar deviasinya 6,656, standar error mean-nya 1,664.
Untuk berat sesudah diberi obat 61,94 dengan jumlah sampel 16 orang, standar deviasinya 6,403, standar error mean-nya 1,601. Nah, di sini untuk rata-ratanya ini dia ada perbedaan dari di berat sebelumnya dan berat sesudahnya, yang artinya HA ini diterima bahwa ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan tersebut. Untuk per sample correlation-nya, berat sebelum dan berat sesudahnya, sampelnya 16, correlation-nya 0,899 dan sig-nya 0,000. Untuk interpretasi dari per sample test-nya, dia punya rata-rata 4,875, standar deviasinya 2,941, standar error mean-nya 0,735, lower 3,308, upper 6,442, T hitungnya 0,630, degree of freedom 15, stick to tail-nya 0,000. Nah, di sini kita uji menggunakan stick to tail 0,00, 0,000, yang artinya itu dia lebih besar dari 0,05, berarti lebih kecil dari 0,005. Berarti H0-nya ditolak sedangkan HA diterima. Berarti dia ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Untuk cara menggunakan T-table, di sini T hitungnya dia 6,630, DF-nya 15. Kita buka T-table-nya. Ini tadi kolom 0,025 yang tadi, kita cari DF 15. Nah, yang ini. Nah, di sini T-tabelnya ini 2,13. 2,13. Yang mana lebih kecil daripada T hitung yang 6,63. Berarti dia ini H0-nya ditolak, HA diterima. Yang artinya ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Berarti dia ada pengaruh dari obat penurun berat badan tersebut. Sekian dari penjelasan saya mengenai statistik parametrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.